Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya adalah life based learning atau pembelajaran berbasis kehidupan. Oke, nah apa sebenarnya pembelajaran kehidupan itu? Pembelajaran kehidupan atau biasa disebut dengan konsep LBL, Life Based Learning, adalah proses pemerolehan pengetahuan dan skill memahami hakikat kehidupan, terampil memecahkan masalah-masalah kehidupan, menjalani kehidupan secara seimbang dan harmonis. Life Based Learning mengetengahkan konsep bahwa belajar dari kehidupan adalah belajar yang sesungguhnya. Dari konsep ini kita bisa tahu bahwa memang pembelajaran berbasis kehidupan ini adalah pembelajaran yang bersinggungan erat dengan keadaan-keadaan real yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena memang hakikatnya pembelajaran, pendidikan, dan pengetahuan itu terorientasi kepada kehidupan. Nah, apa tujuan dari life-based learning? Life-based learning dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kapabilitas, kemampuan dan kemauan, menjalin interaksi dinamis seimbang antara institusi atau penyelenggara pendidikan, lingkungan, dan masyarakat tempat peserta didik, mengakui dan menghargai perbedaan setiap individu, menumbuhkan tanggung jawab pembelajaran dari peserta didik, dan menjadikan institusi penyelenggara pendidikan sebagai pencipta lingkungan terbaik pelaksanaan pembelajaran. Dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa institusi pendidikan harus menciptakan sebuah suasana yang menyerupai kehidupan nyata, sehingga baik secara lingkungan, secara ekosistem belajar ini benar-benar menyatu dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga ketika peserta didik nanti keluar dari kelas, keluar dari sekolah, maka mindsetnya juga akan tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan pekerjaan atau karir, life-based learning tidak hanya sebatas pada belajar untuk mencari kerja, belajar untuk mendapatkan pekerjaan, belajar di tempat kerja, apalagi belajar untuk mendapatkan nilai rapor yang baik. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, kehidupan itu tidak bisa diukur hanya sebatas ijazah, sertifikat, dan nilai. Bahkan life-based learning ini semata-mata tidak untuk belajar untuk mencari kerja atau belajar untuk mendapatkan pekerjaan. Namun lebih dari itu, life-based learning ini hadir dalam konsep ini membentuk peserta didik agar lebih adaptif dalam mengarungi kehidupan. Life-based learning memfokuskan diri pada belajar dalam menjalani kehidupan secara harmonis yang mewujudkan dalam belajar untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan, belajar untuk menjalani pekerjaan, belajar bersosialisasi, belajar menjaga tradisi dan kearifan lokal, dan belajar bermasyarakat. Life-based learning mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan melakukan pembelajaran yang dibutuhkan untuk tantangan kehidupan di luar pendidikan formal. Artinya bahwa life-based learning ini salah satu konsep pembelajaran yang benar-benar membentuk kita lebih peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kita. Mulai dari sasaran sampai pada tahap evaluasi dan monitoring. Life-based learning model merupakan pengembangan spiral. Dua model yaitu expert-centered learning dan work-based learning. Expert-centered learning adalah pembelajaran berpusat pada pakar sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, contohnya adalah kita mendatangkan seolah ahli, praktisi
yang benar-benar sehari-hari bekerja atau berprofesi sebagai ahlinya, maka kita langsung belajar kepada ahlinya atau orang yang menggeluti itu, baik dari sisi atau baik dari sektor pertanian, perikanan, pendidikan, atau sektor-sektor yang lain, agar apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi ilmu itu benar-benar kita tahu karena datang langsung dari pelakunya. Nah, yang kedua adalah work-based learning adalah pembelajaran basis project yang difasilitasi terutama untuk membangun pemahaman tindakan yang akan dilakukan siswa. Di sini berbasis project atau karya atau kerja dari seorang peserta didik, kemudian diberikan sebuah project. Dalam project itu ya ada beberapa panduan ya, sehingga dari project itu tahu, semisal membuat media tanam atau membuat budidaya perikanan, maka dibuatkanlah kolam atau dibuatkanlah sepetak tanah, di situ disuruh menanami, akan dia lakukan pengamatan-pengamatan dari tahap proses tanam, pengemburan sawah sampai tanah atau sampai pada proses dipanen. Yang ketiga adalah life based learning model, mengetahkan pembelajaran mengarahkan melakukan penyelidikan terus-menerus, menekankan kemampuan beradaptasi dan keberlanjutan. Dari life based learning itu berorientasi pada penyelidikan terus-menerus, artinya dalam pembelajaran itu mulai dari tahapan awal sampai tahapan-tahapan selanjutnya dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Demikian, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.